Bismillahirrahmanirrahim. وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi ajmain. Para jemaah, insyaallah kita bersyukur pada Allah, kepada Allah atas kebaikan yang Allah berikan pada kita semua. Alhamdulillah, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbal. Ini Abdullah bin Umar qala Rasulullah sallallahu man raddahu tiara min hajatin faqad asyrak. Siapa yang menunda hajatnya karena perasaan sial, maka itu faqad asyrak, sungguh dia sudah sial. Qalu ya Rasulullah ma kafaratuna, apa bayarannya kalau saya sudah terlanjur begitu? Qal ayyakula ahaduhum, baca ini kalimat ini, Allahumma la khaira illa khairuka, ya Allah tidak ada kebaikan kecuali kebaikan bagimu, ya, tidak ada kebaikan kecuali kebaikan bagimu, ya, wala tatayyara illa tayruka, ya, tidak ada keburukan kecuali keburukan yang di tanganmu, ya, wala ilaha gairuka, dan tidak ada ilah dan tidak ada sesembahan kecuali engkau, ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, ini doanya bagus, ya, untuk menghilangkan perasaan sial bagi kita, ya, untuk menolak sial bagi kita. Ini Allahumma la khaira illa khairuk wa la tayraka illa tayruka wa la ilaha gairuka illa gairuk wa la ilaha gairuka. Ada juga satu doa yang bagus sekali kalau kita mau yakin itu, Allahumma la ya'til hasanah illa anta, ya Allah tidak ada kebaikan yang sampai kepadaku kecuali dengan izinmu, ya, wala yadfa as-say'a illa anta, dan tidak ada yang menolak keburukan kecuali dengan engkau. Maka yakinkan pada diri kita dengan keyakinan seperti ini, insyaallah, ya. Bahaya tatayur, Pak. Ini bahaya tatayur. Tatayur ini memusnahkan tauhid dan dia memusnahkan tawakal. Jadi siapa yang memiliki ini berarti hilang satu perkara tauhid yang pokok dalam dirinya, yakni tawakal, ya. Dan tidak mungkin orang bertatayur, Pak, bagi orang beriman, ya, tidak mungkin. Tatayur adalah sesuatu yang melontarkan syaitan, bisikan syaitan itu, Pak. Jangan dulu syaitan itu upaya untuk memberikan rasa takut dalam hati manusia, dan itu merupakan godaannya, ya. Jadi siapa yang menunda, siapa yang melakukan begini, begitu, dan begini dan begitu, itu adalah bisikan syaitan. Tinggalkan itu, hentikan itu, karena itu adalah perkara syaitan. Karena syaitan itu memasukkan was-was dalam diri kita. Jangan dulu, ya. Merupakan dakwaan atau pengakuan mengakui perkara gaib. Orang seperti ini belum terjadi, tapi dia sudah vonis, ya. Itu seolah-olah dia mengakui perkara yang mau terjadi, ya. Yang ketiga, dalamnya sikap ketergantungan kepada selain Allah dengan dasar rasa takut. Ada orang, Pak, rasa takut berlebih-lebihan. Itulah jeleknya orang syirik. Jeleknya orang syirik, Pak, dia makhluk paling mulia, dia makhluk paling tinggi, ya. Dia makhluk yang paling termulia, tapi dia mendengar bunyi tokek. Dia menjadikan cicak sebagai penasehat, ya. Bayangkan tangannya yang dijadikan sebagai ukuran. Ini betapa lemahnya dan betapa bodohnya orang yang bertatayur itu, ya.
Di dalamnya sikap tergantung kepada sebab yang didasarkan kepada dugaan yang tidak memiliki hakikat. Hayalan-hayalan saja. Ya, tapi hanya dihayalkan oleh orang bahwa hal itu adalah sebab. Apa dia bilang kan cari ke sebab? Oh bukan, ada sebab yang disyariatkan, ada sebab yang tidak disyariatkan. Ya. Itu merusak dan memusnahkan tawakal. Dalamnya ada keyakinan bahwa ada manfaat atau ada bahaya yang datang bukan dari Allah. Nanti digambarkan pada ayat ini jemaah sekalian. Ya, pada saat orang yang cepat menerima dakwah itu, kita masuk di sini. Ya. Qalu ta'irukum ma'akum. Ya, qalu inna tatayyarna bikum la illam tantahu. Kalau kau tidak berhenti berdakwah lanarjumannakum, saya akan rajam kalian. Lanya di sini pasti saya rajam. Ya, wallama yamassannakum, saya pasti membinasakan kamu dengan minna azabun alim, dengan siksa yang pedih. Ya, coba bayangkan ya. Mau berdakwah tapi diancam. Saya akan pasti rajam kamu. Ya, saya akan azab kamu, siksa kamu. Betapa beratnya orang-orang mendakwakan kebenaran dahulu, Pak. Apa jawaban kaum? Apa jawaban para nabi ini? Qalu, ya. Qalu ta'irukum, sesungguhnya sial kamu itu adalah ma'akum, kamu sendiri. Kamu sendiri. Itu sialnya karena kau menolak dakwah, kau menolak nasihat, kau menolak kebaikan, kau menolak sunnah. Jadi sebenarnya Pak, kalau ada masalah di rumah kita, itu sial adalah karena kita. Ya. Itu seperti sekarang ini corona, itu sial. Kalau ada yang merasa sial, sial itu bukan karena corona, kita sendiri. Ma'akum. Ya. Semua kejelekan asalnya dari kita. Karena akibat menolak Al-Quran, menolak hadis. Ya. Apa kata Nabi ini? A'in zukirtum bal antum kaum musyrifun. Apakah kamu dapat sial hanya karena saya datang a'in zukirtum? Saya datang memberi peringatan kepadamu. Sungguh terlalu ini. Ya, kamu itu adalah kaum musyrifun, kaum yang melampaui batas. Jadi kalau susah menghafal Pak, itu ta'irukum ma'akum. Susah mengaji, ta'irukum ma'akum. Waktu tak dulu kecil malas kita pergi mengaji. Jangan bilang itu guruku dulu seke. Bukan guru tan seke, kita malas. Gurunya itu bilang berhenti kak mengaji karena guru itu banyaknya pintar juga guru anak muridnya. Jadi setiap masalah Pak, ta'irukum ma'akum. Masalahnya dari kita. Jangan salahkan orang. Sering sekali itu kalau ada masalah Pak, kita cenderung komentar. Maka Nabi mengatakan ta'irukum ma'akum. Masa cuma kamu diberi dakwah dan diberi penjelasan, diberi nasihat, kamu dapat sial? Kamu ini kaum musyrifun. Tapi ini bayarannya dari Allah Pak. Setiap penolakan pasti ada penerimaan. Itu sunnatullah itu. Ditolak. Wajah min aqsal Madinah. Tiba-tiba ada orang dari jarak yang sangat jauh, dari ujung kota. Kira-kira kalau di sini ada dari jauh sekali datang. Sementara orang sekeliling kita belum tentu mau bergabung. Jadi tiba-tiba ada orang yang dari jauh itu, aqsal Madinah, rajulun yas'a'u, bersegera, cepat. Ya, qala ya qaum. Apa dia jawabannya kepada pemimpin, kepada kaumnya? Ittabi'ul mursalin. Ikuti Rasul itu. Coba ditolak. Ada yang mau beriman. Bayarannya Pak. Jadi kita ini kerja dakwah saja Pak. Kerja ilmu, kerja ketaatan, kerja kesalehan. Siapa yang mau menerima kebenaran ini bukan tugas kita. Tapi pakai banyak cara.
Coba lihat ya, ada yang di sini dari Pak Ikhwan dari ujung tanah, jauh-jauh itu datang ke sini. Ada yang dari Pak ini dari Maros, ada yang dari Goa. Tapi sekitar sini, kau lihat karena lihat monster kan? Coba, biasa saja Pak. Ya. Wajah min aksal madinati rajulu yas'a qala ya qaumi ittabi'ul mursalin, ikuti itu Rasul. Berarti dia menerima dan perintahkan kaumnya. Kemudian dia bilang, ittabi'u man la yas'alukum ajra wa hum muhtadun. Ikuti Rasul itu karena Rasul itu kerjanya la yas'alukum ajra. Ini syarat untuk dai yang diikuti. Satu, tidak pasang tarif. Tidak pasang berapa bayarkan saya. Tidak pasang apa yang saya dapat dari Anda. Tidak menentukan saya berdakwah kalau Anda bayar saya begini. Dia tidak menuntut ajra. Nanti baca di surah Asy-Syu'ara, kurang lebih 6 rasul di situ. Ya, la yajri illa ajri min Allah. Tidak mereka menuntut balasan kecuali balasannya dari Allah Subhanahu wa taala. Ini penguat, Pak. Kalau ada yang pasang tarif, ada yang berangkat dengan niat mau berdakwah dengan niat dengan pakai materi, tidak bisa. Tapi niatnya karena dakwah, dan kalau dakwahnya Allah memberi dia rezeki, tidak bisa ditolak. Karena banyak hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika ada sahabat yang mengobati suatu kaum, dia bacakan surah Al-Fatihah lalu sembuh dan diberikan kambing. Kambingnya diserahkan sama Nabi dan Nabi juga makan, maka diambil dalil oleh para ulama boleh menerima imbalan dari kaum, tapi tidak boleh menjadi tujuan. Tidak boleh menjadi tujuan. Yang kedua, orang yang tidak mementingkan ya bayaran dari kaumnya, dari objek dakwahnya. Apa yang kedua? Wahum muhtadun, di atas petunjuk. Salah satunya tidak terpenuhi, tidak bisa jadi diterima dakwahnya. Satu, pasang tarif dengan menentukan nilai. Wahum, tidak ada wahum muhtadun. Artinya apa? Tidak ada ilmu, tidak ada dalil, tidak ada petunjuk. Mungkin ada ustaz yang tidak menuntut bayaran tapi tidak punya ilmu. Coba orang pergi berdakwah dari masjid ke masjid, dari satu desa ke desa, tapi tidak muhtadun. Ya, ada biasa kita lihat kan, pergi berdakwah pokoknya Anda usah Anda hitung gaji saya dari Allah, tapi Anda juga tidak punya ilmu, ditolak juga. Ada orang wahum muhtadun, tapi sebelum berangkat transaksi dulu, berapa Bapak bayarkan saya tuh saya ceramah di situ, berapa honor saya. Nah, yang begini ditolak oleh Al-Quran. Nah, nanti masuk di juz 22, wa ma liya la a'budul ladzi fatarani wa ilaihi turja'un. Ya, mengapa saya tidak beribadah dan tidak taat kepada Allah yang diceritakan oleh utusan ini, padahal dia adalah Allah Subhanahu wa taala, tempatku akan kembali. Jadi nanti akan dikokohkan, Pak. Ilmu dakwah itu dikokohkan dengan ilmu memandang akhirat, itu jelas di depan kita. Ini materi dakwah yang terpenting. Hubungkan hati dengan suasana. Saya mau mati, saya masuk di kuburan, saya akan mendapat balasan, saya akan dihisap, saya akan masuk di surga atau neraka. Kalau ini tidak kuat, Pak, lemaki beribadah. Lemaki beribadah. Bapak kenapa kuat? Bapak mau menerima gaji di sisi Allah. Ini yang semua yang berkorban hari ini, Pak. Bapak bisa berkorban kuat karena kita ajri min ajri ilallah, balasannya gajinya dari Allah. Kalau mau kuat, Pak, berharap kepada Allah. Jangan berharap kepada orang, karena orang sering kecewakan kita. Ya, bersandarlah kepada Allah Subhanahu wa taala, semua kita dikuatkan. Semakin sering kita berharap kepada makhluk, maka makhluk itu lemah. Ya, dampingi suami kita, dampingi istri kita, karena bukan seberharap dari dia.
Saya setia melayani dia adalah karena ibadah bagi saya. Saya mendidik anak saya karena Allah, bukan karena saya nanti dibesar dia tonseng yang didik saya, dia tonseng yang pelihara saya, bukan. Tapi terima itu karena Allah titip buat kita sebagai amanah. Melihat murid-murid kita didik dengan baik, karena itu adalah titipan Allah buat kita. Saya kira demikian Pak ya. Aku qouli hadza astaghfirullah subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.